Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Irma Wulandari dengan NIM 2017-21066 akan membahas tentang analisis sensitivitas dan BEP. Pengertian analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Lalu ada BEP adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Selanjutnya adalah fungsi BEP adalah untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nisatul Aulia NIM 2018-210-538. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi analisis BEP. Dapat kita lakukan analisis BEP jika terpenuhinya asumsi. Asumsi yang pertama, semua biaya dapat diperkirakan secara tepat pada berbagai tingkat kegiatan. Dengan demikian, perubahan tingkat produksi dapat dijabarkan menjadi perubahan tingkat biaya. Asumsi yang kedua, semua biaya dapat dipisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Analisa break-even point dapat digunakan ketika semua biaya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Sebagian biaya merupakan biaya tetap. Biaya tetap tidak sama dengan 0. Lalu asumsi yang ketiga, biaya tetap konstanta sampai kapasitas tertentu. Yang keempat, variabel cost per unit tidak berubah. Lalu selanjutnya yang kelima, tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi. Dan yang keenam, harga jual tidak berubah. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh, produksi hanya satu macam produk. Apabila lebih dari satu, maka perbandingannya 1 tahun harus sama. Selanjutnya, penyusunan analisis BIP atau break-even point. Penyusunan analisis BIP ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan secara tabularis. Yang kedua, pendekatan secara grafis. Dan yang ketiga, pendekatan secara aritmatik. Nah, pendekatan secara tabularis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah penghasilan dan biaya pada berbagai tingkat atau volume penjualan dan produksi. Yang kedua, pendekatan secara grafis. Pendekatan secara grafis ini yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggambar kurva penghasilan, biaya tetap, dan biaya total pada berbagai penjualan dan produk. Dan yang ketiga adalah pendekatan secara aritmatik. Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan rumus seperti berikut ini. Rumusnya ada 2, yaitu dalam bentuk rupiah dan juga dalam bentuk unit. Baik, yang pertama BIP rupiah sama dengan total fixed cost dibagi 1 min total variable cost dibagi total revenue. Dan untuk rumus yang kedua, BIP unit sama dengan total fixed cost dibagi P yaitu harga jual per unit dikurangi variable cost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Hai rekan-rekan, saya Anissa Rahmasari dengan NIM 2019-210082. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan skenario pengendalian anggaran. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah kita menghitung nilai BEP sebelum perubahan asumsi. Yang kedua, kita menghitung nilai BEP setelah adanya perubahan asumsi. Kemudian yang ketiga adalah kita membandingkan kedua BEP tersebut. Jika BEP setelah asumsi lebih besar dari BEP sebelum asumsi, maka perlu diadakan skenario pengendalian anggaran. Namun, jika BEP setelah asumsi kurang dari BEP sebelum asumsi, maka skenario tidak perlu dibuat. Mengapa? Karena BEP adalah titik di mana ketika perusahaan tidak memperoleh untung atau rugi. Makin tinggi BEP, maka makin mudah pula dicapai oleh perusahaan. Maka ketika BEP setelah kurang dari BEP sebelum lebih menguntungkan perusahaan, maka tidak perlu diadakan skenario pengendalian. Dan langkah-langkah yang keempat adalah atau yang terakhir adalah pembuatan skenario pengendalian yang dibuat dengan tujuan untuk membuat BEP skenario kurang dari BEP sebelum.
Kemudian langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini PT ABC menganggarkan akan menjual 400.000 unit barang X dengan harga jual per unit sebesar 50. Diketahui biaya variabel per unit barang X sebesar 25 dan biaya tetap total sebesar 3.600.000. Jika ada asumsi bahwa akan terjadi peningkatan biaya variabel sebesar 10%, maka buatlah skenario pengendalian yang dapat dilakukan. Langkah yang pertama kita menghitung BEP sebelum perubahan asumsi, di mana BEP unit sama dengan TFC per P min VC, di mana TFC sendiri adalah total fixed cost, P adalah price atau harga, dan juga VC variable cost. Di sini kita masukkan 3.600.000 per 50 dikurang 25, kita dapatkan hasil 144.000. Kemudian langkah yang kedua, kita menghitung nilai BEP setelah adanya perubahan asumsi. Kita asumsikan di dalam soal bahwa biaya variabel meningkat sebesar 10%, sehingga VC sama dengan 110% kita kalikan dengan 25, sama dengan 27,5. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam rumus, yaitu BEP sama dengan TFC per P min VC sama dengan 3.600.000 per 50, kemudian kita kurangkan dengan VC yang sudah mengalami perubahan kenaikan sebesar 10%, yaitu 27,5, kita dapatkan hasil 3.600.000 per 22,5 dan didapatkan hasil akhir 160.000. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alzen Nabi Perdakuma ini NIM 2019-210667 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk selanjutnya, setelah menghitung BEP sebelum dan juga sesudah, kita akan membandingkan BEP sebelum dan sesudah, di mana BEP sebelum bernilai 144.000 dan BEP sesudah sebesar 160.000. BEP sesudah lebih besar dari BEP sebelum. Lalu dikarenakan BEP sesudah lebih besar daripada BEP sebelum, maka perlu kita lakukan pembuatan skenario pengendalian. Dengan adanya peningkatan biaya variabel, maka harga jual produk akan dinaikkan sebesar 7%, yang dimana maka artinya price sama dengan 107% dikalikan 50 yang menghasilkan 53,5. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam rumus BEP sama dengan TFC per P min VC sama dengan 3.600.000 per 53,5 min 27,5 sama dengan 3.600.000 per 26 yang hasilnya 138.461,53. Nah, karena nilai BEP yang dihasilkan dengan skenario ini telah menjadi hasil kurang dari BEP sebelum, sehingga skenario ini dapat dilakukan dan juga diterima. Terima kasih.